Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru, Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang baru telah Tuhan berikan atas kita. Maka dari itu saya mengajak saudara untuk mengucap syukur, senantiasa bersukacita dan bersemangat menjalani hari ini. Karena pasti Tuhan Yesus menyertai kehidupan setiap orang yang berserah kepadanya. Saya mengajak saudara membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur 118 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Mazmur 118 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian: Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Judul renungan pada hari ini adalah Kemenangan Orang Benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang berbunyi demikian: kegelisahan bukan milik orang yang bekerja keras, namun milik mereka yang berputus asa. Kerasnya kehidupan ini memang dapat membuat seseorang menjadi lemah, tidak berpengharapan dan kehilangan gairah serta sukacita. Saya dan saudara pasti pernah mengalaminya, atau mungkin saudara sedang merasakannya pada saat ini. Namun sadarilah bahwa waktu terus berjalan, masalah akan tetap ada, dan kita akan berjalan menghadapinya. Apakah saudara siap? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud dan orang Israel dalam nats ini dijelaskan sedang dalam keadaan kesesakan. Mereka sedang tertekan secara jasmani dan rohani oleh karena kepungan musuh. Ketakutan dan kematian adalah perasaan mereka pada saat itu. Di dalam keadaan yang sulit seperti itu, pemazmur menegaskan supaya umat Israel tetap mengucap syukur dan mengajak mereka untuk mengingat kembali akan penyertaan yang sudah dilakukan Tuhan kepada mereka. Raja Daud mengingatkan bahwa kemenangan pasti menjadi milik orang-orang yang benar. Bagaimana orang yang benar bisa menikmati dan merasakan kemenangan? Apa keyakinan kita terhadap Allah yang memberikan kemenangan? Yang pertama, Allah menolong tepat pada waktunya. Allah menolong tepat pada waktunya. Dari ayat 13 dan 14, pemazmur memberikan gambaran bahwa permasalahan dapat membawa kita jatuh kepada titik terendah dalam kehidupan. Waktu-waktu tersebut adalah keadaan yang begitu sulit. Saya dan saudara pun pasti pernah mengalami titik terendah ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Namun, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang terlambat. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya, yang bahkan tidak terpikirkan oleh saya dan saudara. Sehingga di balik permasalahan yang berat pun, kita bisa menyatakan syukur bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yang kedua, Allah membebaskan orang benar dari musuh.
Allah membebaskan orang benar dari musuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tangan kanan itu adalah gambaran sebuah kekuatan, dan musuh itu dapat digambarkan sebagai permasalahan kita. Ayat yang ke-15 dan yang ke-16 menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa tangan kanan Allah yang perkasa mampu menghadirkan kemenangan atas musuh. Permasalahan memang akan menghadirkan tangisan dan ketakutan. Namun ketika saya dan saudara berjalan bersama dengan penyertaan Tuhan, maka sorak-sorai sukacita tetap akan saya dan saudara nikmati dan rasakan. Dan yang ketiga, Allah mengasihi untuk mendewasakan. Allah mengasihi untuk mendewasakan. Ada peribahasa yang menyatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan. Benarlah arti peribahasa tersebut, bahwa cinta kasih anak kepada orang tua tidaklah sebanding dengan kasih orang tua kepada anak-anaknya. Anak berbuat salah berulang kali, tetapi seorang ayah dan ibu akan tetap mengasihinya. Demikian pula kasih Allah kepada umat Israel yang berulang kali menyakiti hatinya. Kesetiaan Allah terus tetap ada untuk mereka. Pemazmur di dalam ayat yang ke-17 dan 18 menyatakan bahwa Allah mengasihi dengan mendisiplin supaya saya dan saudara menjadi dewasa. Di tengah kegagalan-kegagalan yang dihadapi, kita tidak sampai mati. Di tengah permasalahan-permasalahan yang saya dan saudara hadapi, saya dan saudara tidak dibiarkan Tuhan menjadi pribadi yang tergeletak. Tetapi saya dan saudara tetap hidup karena kasih Allah, dan bahkan kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa sulit dan penuh kesesakan ini, mari kita memandang Allah saja. Saya mengajak saudara untuk meyakini bahwa Allah akan membawa kita kepada kemenangan. Tetaplah percaya, Allah akan menolong tepat pada waktunya. Dia akan melindungi kita dengan tangan kanannya dan membebaskan kita dari musuh. Serta Allah akan senantiasa mengasihi sekaligus mendisiplin supaya saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Mohonlah hikmat yang daripada Tuhan. Tetap semangat bersukacita dan hadapi hari-hari kita dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.